Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, nama saya Diki Sofian, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berikut adalah beberapa pertanyaan pemantik dan pertanyaan lanjutan yang akan menjadi ruang lingkup dalam pembahasan koneksi antar materi kali ini. Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau yang biasa disingkat PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun tujuan pembelajaran sosial dan emosional, yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi, itu adalah kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan membangun relasi, dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri. Kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pengajaran KSE secara eksplisit, murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Tujuan KSE diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Keterkaitan antar materi sebagai bentuk penuh penguasaan pemahaman penulis terhadap materi yang telah dipelajari dengan mengaitkan materi awal sampai dengan materi saat ini, yaitu modul 2.2. Penyampaian keterkaitan materi itu menandakan sejauh mana penguasaan dan pemahaman terhadap materi tersebut, yaitu pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pamong. Guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang,
mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti. Selain aspek intelektual, harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengar, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2, yaitu guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak di modul 1.3, yaitu guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakasa perubahan dengan memberikan pelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif di modul 1.4, itu guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Kesimpulan, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya berkaitan dengan pengembangan karakter siswa, sehingga fokus utama saya adalah pada aspek akademisnya. Sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE juga sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang positif dan mendukung kesejahteraan psikologis siswa dan guru. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, pentingnya kesadaran diri dan manajemen diri dalam mengelola emosi dan stres. Yang kedua, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi untuk membangun hubungan positif dan empati. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid, mengintegrasikan latihan kesadaran diri dan manajemen emosi ke dalam rutinitas harian, serta membangun budaya kelas yang menghargai keberagaman dan kerjasama. Bagi rekan sejawat, mengadakan sesi pelatihan dan diskusi rutin tentang PSE ini, serta menciptakan komunitas dukungan bagi guru untuk berbagi praktik terbaik dan strategi dalam mendukung kesejahteraan emosional dan sosial siswa. Demikian paparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.2. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari pemaparan kali ini. Salam dan bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.